Halo guys, welcome to back my channel. Nah, jadi di video kali ini aku bakalan nunjukin ke kalian dan menjelaskan ke kalian tentang 8 kecerdasan majemuk. Yang sebenarnya ke-8-8-nya ini ada di diri kita, akan tetapi memang iya, ada yang dominan dan ada yang enggak. Nah, 8 kecerdasan majemuk ini adalah sebuah teori yang ditemukan oleh Howard Gardner, seorang psikolog dari Harvard University. Jadi stay tune terus di video ini karena mungkin dari video ini kalian bisa mengetahui kecerdasan yang dominan pada diri kalian. Kalian bisa menstimulus dan memberikan dorongan kepada kecerdasan yang kalian miliki serta kalian bisa mengetahui contoh pekerjaan apa yang cocok buat kalian. Kita langsung aja ke materinya. Nih, ada 8 kecerdasan majemuk. Yang pertama yaitu naturalis, kemudian yang kedua ada musikal, ketiga adalah intrapersonal, yang keempat adalah interpersonal, yang kelima visual spasial, kemudian ada body kinestetik, kemudian ada verbal linguistik, dan yang terakhir adalah logika matematika. Oke, untuk yang pertama adalah naturalis atau kecerdasan naturalis, di mana kecerdasan naturalis ini berhubungan dengan alam sekitar. Nah, jadi kemampuan seseorang untuk memahami alam sekitar dan dia mengetahui tentang flora fauna dan bisa berinteraksi dengan alam. Gimana sih ciri-cirinya? Oh ya, di naturalis ini ada naturalis subjek dan naturalis objek. Kalau untuk yang naturalis subjek, itu kalian atau orang-orang yang memiliki kecerdasan naturalis ini senang mengamati lingkungan alam seperti itu. Jadi mereka senang sekali dengan mengamati dan mengobservasi berbagai macam yang berhubungan dengan lingkungan alam seperti aneka bebatuan ya, seperti itu, tentang lapisan tanah atau flora fauna. Kemudian untuk yang naturalis objek, mereka ini senang mengamati berbagai bangunan seperti itu, seperti jembatan, menara, pasar, airport atau yang lain sebagainya yang berbentuk bangunan seperti itu. Dan bagaimana sih cara menstimulus potensi orang yang memiliki kecerdasan naturalis? Yang pertama itu kita bisa membiasakan diri untuk menanam sesuatu seperti itu. Jadi kalian harus mengambil kesempatan menanam berbagai tumbuhan seperti itu. Kemudian kalian juga bisa ikut kegiatan camping, hiking yang berhubungan dengan alam. Kemudian kalian juga bisa memelihara suatu hewan ya, karena itu bisa menstimulus atau mendorong potensi kalian dalam memahami alam sekitar seperti itu. Kemudian contoh pekerjaan yang cocok untuk kalian yang memiliki kecerdasan naturalis itu, yang pertama kalian bisa jadi petani, nelayan, dokter hewan, ahli biologi, peternak ya, pemandu alam dan lain sebagainya, masih banyak banget. Nomor 2 yaitu kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal itu yang seperti apa sih? Nah, jadi kalau misalnya tadi berhubungan dengan alam sekitar, kalau yang ini kemampuan yang berhubungan dengan cara memahami suatu musik atau nada atau irama seperti itu ya. Nah, ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan musikal itu, yang pertama, mereka dapat menangkap keindahan suara di sekitar. Nah, jadi seperti suara angin, burung, gemercik, suara orang bernyanyi. Nah, dia bisa menangkap keindahan dari suara-suara tersebut. Kemudian yang kedua adalah senang dan mampu mengingat nada dan irama. Nah, jadi orang yang memiliki kecerdasan musikal, dia lebih mudah untuk mengingat nada dan irama. Kemudian apabila mengekspresikan suatu gagasan, dia selalu mudah apabila dikaitkan dengan musik. Kemudian yang terakhir, ekspresif saat bercerita. Dan pernah gak sih kalau kalian ngelihat itu, kalau orang tuh yang kaki dan tangannya tuh sering bergoyang berirama kalau misalnya mereka sedang melakukan sesuatu ya. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang mempunyai
kecerdasan musikal seperti itu. Lalu bagaimana cara menstimulus potensi orang yang memiliki kecerdasan musikal? Nah, yang pertama itu kalau misalnya mereka belajar, kalau misalnya kalian yang dirasa, oh saya memiliki kecerdasan musikal nih. Nah, kalian bisa menstimulusnya dengan cara, kalau misalnya kalian belajar harus sambil mendengarkan musik ya. Dan kalian harus mengenal berbagai jenis musik dan bunyi-bunyian. Nah, kemudian biasanya orang yang memiliki kecerdasan musikal itu harus distimulus dengan cara mereka belajar tentang berbagai alat musik seperti itu. Nah, jadi dengan belajar alat musik itu mereka bisa menstimulus potensi yang ada pada diri mereka. Kemudian biarkan orang-orang yang memiliki kecerdasan musikal atau kalian yang memiliki kecerdasan musikal itu mengamati berbagai perbedaan suara. Nah, jadi biarkan mereka seperti mengetahui suara-suara yang ada di sekitar mereka seperti itu. Nah, lalu contoh pekerjaan apa yang cocok untuk orang yang memiliki kecerdasan musikal? Yang pertama itu ya, karena dia menyukai musik ya, maka bisa aja pekerjaan yang cocok itu penyanyi, kemudian penulis lagu, kemudian editor efek suara, kemudian penyetel piano ya, kemudian dirijen, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga adalah kecerdasan intrapersonal. Nah, jadi kecerdasan intrapersonal itu yang seperti apa sih? Nah, jadi kecerdasan intrapersonal itu orangnya mampu memahami dan mengenali kekuatan dan keterbatasan diri sendiri. Nah, jadi orang tersebut menyadari perasaan, keinginan, harapan dirinya sendiri. Nah, gimana sih ciri-cirinya? Nah, yang pertama dapat mengenali dirinya sendiri. Mereka bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Dan mereka memiliki niat yang besar untuk memperbaiki dirinya tersebut. Kemudian, orang yang memiliki kecerdasan intrapersonal ini dapat menerima masukan atau kritikan terhadap dirinya. Kemudian, orang intrapersonal ini yang memiliki kecerdasan intrapersonal, dia mengetahui dengan jelas apa yang ingin dia capai seperti itu. Dan beberapa dari mereka ada yang senang dengan kesendirian dan berdialog dengan diri sendiri seperti itu. Lalu bagaimana sih cara menstimulus atau mendorong potensi seseorang yang memiliki kecerdasan intrapersonal? Nah, jadi yang pertama itu kita harus memperjelas cita-cita kita, keinginan dan mimpi-mimpi kita. Dan kita kapan nih mau mencapainya dan bagaimana sih langkah-langkahnya. Nah, itu harus memperjelas itu semua. Kemudian ajak mereka membahas apa kekuatan dan kelemahannya serta cara mengatasinya seperti itu. Sering-seringlah kita meminta pendapatnya dalam berdiskusi. Ajak orang-orang kecerdasan intrapersonal ini mengetahui diri mereka sendiri seperti itu. Dan biarkan mereka berekspresi ketika senang, sedih, gembira, marah, atau yang lainnya seperti itu. Dan contoh pekerjaan apa sih yang cocok untuk orang yang memiliki kecerdasan intrapersonal ini? Yang pertama adalah wirausahawan. Kenapa? Karena orang yang memiliki kecerdasan intrapersonal ini kan tadi mampu memahami dan mengenali kekuatan dan keterbatasan diri mereka sendiri. Nah, maka cocok untuk wirausahawan karena dia bisa mengetahui apa sih yang kurang seperti itu. Nah, kemudian bisa jadi aktor atau aktris, kemudian detektif, kemudian konselor, kemudian guru, kemudian konsultan, dan masih banyak yang lainnya ya guys ya. Nah, kalau yang tadi adalah intrapersonal, nah sekarang adalah kecerdasan interpersonal. Nah, jadi kecerdasan interpersonal itu yang gimana sih? Nah, jadi orang-orang yang mempunyai kecerdasan interpersonal ini memiliki kemampuan untuk menjalin hubungan atau berkomunikasi dan mempertahankan hubungan yang positif. Nah, jadi orang-orang yang memiliki kecerdasan interpersonal ini, dia memahami kebutuhan dan perilaku orang lain. Nah, kalau yang tadi intrapersonal itu mampu memahami diri sendiri, nah tapi kalau interpersonal itu mampu melihat dan memahami orang lain seperti itu. Nah, jadi orang yang memiliki kecerdasan interpersonal
interpersonal ini mengenali perasaan dan dapat melihat dari sudut pandang orang lain seperti itu. Nah, kemudian ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan interpersonal ini yang pertama, seperti yang aku bilang tadi bahwa mereka itu peka dan mudah memahami perasaan orang lain. Nah, kemudian mereka dapat berinteraksi dan menjalin persahabatan yang akrab dengan teman-teman karena tadi mereka mempunyai sifat yang mampu memahami perasaan orang lain seperti itu. Dan mereka ini orangnya mudah berempati. Nah, jadi orang-orang yang memiliki kecerdasan interpersonal ini merupakan orang yang sangat bagus pada saat di teamwork seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara menstimulus potensi orang yang memiliki kecerdasan interpersonal? Jadi yang pertama itu ikutkan mereka atau kalian yang kira-kira mempunyai kecerdasan interpersonal, kalian harus mengikuti kelompok-kelompok sosial seperti organisasi, klub olahraga, atau klub nyanyi, atau yang lainnya ya. Pokoknya yang merupakan kelompok sosial seperti itu. Nah, kemudian sekiranya kalian melihat nih, kayaknya teman kalian ada yang mempunyai kecerdasan interpersonal ini, maka kalian harus membiarkan mereka berbicara, bercerita, atau mengungkapkan perasaan dan pemikiran mereka. Atau bagi kalian yang kayaknya menyadari bahwa kalian ada mempunyai kecerdasan interpersonal, ya silakan kalian mengungkapkan perasaan dan pemikiran kalian dengan orang lain yang mau mendengarkan kalian seperti itu. Nah, kemudian contoh pekerjaan yang cocok untuk kalian yang memiliki kecerdasan interpersonal, yang pertama adalah pemimpin bisnis seperti tadi. Mereka mengetahui perasaan orang lain, mampu mempertahankan hubungan yang positif dan merupakan teamwork seperti itu, maka mereka cocok dijadikan pemimpin bisnis. Kemudian juga bisa menjadi motivator, kemudian psikolog, atau pengacara, atau pembicara publik, atau politikus. Ya, seperti itu. Masih banyak yang lainnya. Nah, kemudian yang kelima adalah kecerdasan visual spasial. Nah, jadi kecerdasan visual spasial ini yang seperti apa sih? Nah, jadi kecerdasan visual spasial ini berhubungan dengan cara memahami hal-hal yang berbentuk 2 atau 3 dimensi. Jadi seperti namanya visual, artinya mereka senang melihat entah itu yang 2 dimensi atau 3 dimensi gitu loh guys. Nah, jadi mereka mempunyai pemahaman akan bentuk ruang serta hubungan antar benda dalam ruang loh. Nah, jadi mereka juga mempunyai kepekaan antara lokasi sesuatu seperti itu. Jadi ciri-cirinya langsung aja aku kasih tahu. Yang pertama, mereka tertarik dengan gambar, bentuk ruang dan benda. Kemudian mereka mudah mengingat letak benda atau lokasi. Kalian pernah nggak sih kalau misalnya pergi, kemudian kalian menemukan teman kalian tuh yang mudah banget ngapal tempat, ngapal lokasi, atau bahkan itu diri kalian sendiri? Nah, maka itu adalah salah satu kecerdasan visual spasial. Kemudian yang ketiga, mampu membayangkan yang tidak dilihat. Jadi mereka bisa membayangkan atau imajinasi mereka tuh lebih tinggi, dan mereka juga relatif senang mendesain. Kemudian bagaimana cara menstimulus potensi orang yang memiliki kecerdasan visual spasial? Nah, yang pertama itu kita harus, bagi kalian yang punya ya dirasa-rasa oh kayaknya ini aku deh. Nah, kalian harus mulai membiasakan diri dalam menggambar seperti itu. Entah itu 2 dimensi, lalu kalian tingkatkan ke 3 dimensi seperti itu. Kemudian cobalah kalian ke suatu museum atau kemanapun untuk melihati suatu alat bantu belajar seperti itu, anatomi tubuh atau kerangka hewan seperti itu. Dan kalian dijamin kalian yang memiliki kecerdasan visual spasial pasti akan tertarik dengan hal yang seperti ini. Kemudian seringlah ajak orang-orang yang memiliki kecerdasan visual spasial ini untuk pergi dan meminta mereka untuk memperhatikan suatu lokasi, di mana letak kantor atau sekolah, museum, taman kota, dan lain sebagainya. Pokoknya yang berhubungan dengan hal-hal atau benda secara 2 dimensi atau 3 dimensi ya, secara
langsung melihat seperti itu. Kemudian contoh pekerjaan yang cocok untuk orang-orang yang memiliki visual spasial adalah yang pertama seniman, kemudian pemahat, pematung, arsitek, animator, guru seni. Sebenarnya ini masih banyak banget ya, ilustrator. Kalian bisa pahami sendiri ya kira-kira apa sih yang cocok untuk kecerdasan visual spasial ini. Kemudian yaitu body kinesthetic. Nah, jadi kecerdasan body kinesthetic maksudnya itu berhubungan dengan hal-hal yang menggunakan gerakan tubuh. Ya, jadi kemampuan seseorang untuk menggunakan gerakan tubuh mereka dan bisa mengekspresikan ide dan perasaan mereka melalui gerakan. Nah, jadi ciri-cirinya itu yang pertama mereka menggunakan tubuh secara aktif ya. Yang kedua itu lebih cepat menerima informasi jika terlibat dalam kegiatan ya. Kemudian memiliki kemampuan melipat, menggunting dan lain sebagainya. Jadi kinestetik ini ada dua ya guys ya. Ada kinestetik sentuhan dan ada kinestetik gerak badan. Nah, kalau yang kinestetik sentuhan itu mereka memiliki kemampuan melipat, menggunting, membuat benda-benda hal kecil, merajut ya, seperti menggambar, juga melakukan permainan seperti itu. Dan kalau misalnya yang kinestetik gerak badan, itu mereka senang bergerak dan tidak bisa diam dalam satu posisi yang sama. Kalian pasti pernah nggak sih nemuin teman-teman kalian yang sepertinya nggak bisa diem, atau itu bahkan diri kalian sendiri ya. Jadi kalian bisa menebaknya atau kalian bisa memahami diri kalian sendiri ya. Nah, bagaimana sih cara menstimulus atau memberi dorongan potensi orang yang memiliki kecerdasan body kinestetik? Yang pertama itu, biarkan orang-orang yang memiliki kecerdasan body kinestetik ini untuk menyentuh atau bergerak, tapi memang ya sesuai pengarahan seperti itu. Yang kedua, mereka harus terlibat dalam aktivitas yang melakukan gerak seperti olahraga atau menari atau memasak ya, seperti itu. Nah, jadi contoh pekerjaan yang cocok untuk orang-orang yang memiliki kecerdasan body kinestetik adalah yang pertama adalah atlet, penari, koreografer, guru olahraga, ahli bedah, penjahit, dan masih banyak yang lainnya ya guys ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu kecerdasan verbal linguistik. Nah, jadi kecerdasan verbal linguistik ini adalah kemampuan orang untuk menggunakan bahasa secara efektif. Jadi mereka pinter ngomong istilahnya tuh. Nah, jadi orang-orang yang memiliki kecerdasan verbal linguistik ini memiliki ciri-ciri yang pertama, mampu berkomunikasi dalam kata-kata yang baik secara lisan maupun tulisan. Nah, yang kedua, cenderung banyak bicara dan banyak bertanya. Nah, jadi untuk kalian yang mungkin banyak bicara tapi emang kata-kata yang kalian keluarkan itu adalah baik, maka kalian pasti mempunyai kecerdasan verbal linguistik. Yang ketiga yaitu memiliki daya ingat yang kuat dan mudah belajar dengan mendengarkan atau verbalisasi. Nah, bagaimana sih cara menstimulus atau mendorong potensi orang yang memiliki kecerdasan verbal linguistik? Nah, yang pertama itu perbanyaklah kegiatan bercerita, mendengarkan dengan baik dan penuh perhatian, dan ajaklah orang-orang yang memiliki kecerdasan verbal linguistik ini dalam berdiskusi mengenali apa yang diceritakannya. Kemudian, orang yang memiliki kecerdasan verbal linguistik itu bisa menuliskan apa yang ada dalam ide dan pikirannya. Jadi kita harus menuliskan apa yang ada untuk berhubungan dengan ide dan pikiran mereka seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir itu kalian bisa membiarkan atau memberikan mereka kesempatan untuk menjadi
pemandu ya, pemandu dalam suatu perjalanan ya, entah itu dalam hal bersama teman-teman atau yang lainnya seperti itu. Jadi biarkan mereka yang memandu seperti itu. Atau kalau kalian yang ngerasa, oh ini kayaknya aku deh, maka kalian harus mengambil kesempatan untuk memandu suatu perjalanan seperti itu guys, untuk mendorong atau menstimulus potensi kalian. Nah jadi contoh pekerjaan yang cocok itu yang pertama adalah kalian bisa menjadi pengacara, karena pengacara itu harus berbicara secara baik kan guys. Nah kemudian penerjemah, pelawak, atau penyiar radio, atau wartawan, atau pustakawan, atau ahli hukum, dan lain sebagainya. Banyak ya, politikus, dan lain, pokoknya banyak banget yang memiliki kecerdasan verbal linguistik seperti itu. Dan yang terakhir adalah logika matematika. Nah, jadi kecerdasan logika matematika ini adalah kemampuan untuk menggunakan angka dan penalaran logika dengan baik, guys. Jadi, mereka bisa bereksplorasi dan bertanya tentang berbagai fenomena serta menuntut jawaban yang logis ya. Mereka mempunyai niat ke situ loh, guys. Nah, jadi ciri-ciri orang yang mempunyai logika matematika itu yang pertama, mereka berpikir menurut logika ya. Ya pasti, namanya dia logika matematika. Kemudian senang memecahkan masalah yang menggunakan kemampuan berpikir. Jadi kalau misalnya kalian yang suka menghitung, ya pasti kalian termasuk ke dalam logika matematika. Kemudian senang beraktivitas menghitung dan mampu menghitung dengan cepat seperti itu. Dan bagaimana sih cara menstimulus potensi orang yang memiliki kecerdasan logika matematika? Nah, jadi yang pertama itu libatkan dalam kegiatan yang berkaitan dengan hitung-hitungan. Nah, jadi orang yang mempunyai kecerdasan logika matematika agar potensinya itu didorong, maka harus sering-sering melakukan aktivitas yang melakukan hitung-hitungan. Nah, kemudian perbanyak permainan yang berkaitan dengan logika seperti permainan puzzle ya, Lego atau robotik atau yang lainnya ya. Atau kalian juga bisa menyediakan banyak bacaan seperti teka-teki seperti itu, karena itu membutuhkan logika. Maka itu bisa mendorong potensi orang yang memiliki kecerdasan logika matematika. Lalu apa sih contoh pekerjaan yang cocok untuk orang yang memiliki kecerdasan logika matematika? Nah, jadi yang pertama itu mereka cocok menjadi akuntan, kemudian bankir, kemudian programmer, dokter, ekonom, ilmuwan, dan lain-lainnya. Masih banyak ya guys. Nah, jadi ini dia tentang 8 kecerdasan majemuk. Semoga dari video ini kalian bisa mengetahui kira-kira yang mana dominan untuk kalian, dan kalian bisa menstimulus atau mendorong lagi kemampuan atau kecerdasan kalian yang kalian miliki itu. Oke guys, kalau kalian merasa video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa like, comment, and share video ini kemanapun, ke orang-orang di luar sana, karena ini penting banget bagi kita untuk mengetahui kecerdasan yang ada pada diri kita, agar kita bisa menentukan selanjutnya mau jadi apa, mau ngapain, dan mempunyai arah dan tujuan yang jelas seperti itu. Dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel ini ya. Oke guys, selamat berjumpa di video selanjutnya. Bye bye.